Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abilin Pratama dengan NPM 2315006181 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur topologi dari Google Cloud Network, di mana di sini saya akan menjelaskan topologi fisik dan jaringannya, topologi fisik dan topologi logiknya. Oke, di sini langsung aja masuk ke penjelasan topologi. Jadi, topologi jaringan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain, baik secara fisik maupun logis. Topologi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan. Kemudian fungsi utama dari topologi adalah mengetahui kondisi masing-masing host atau komputer yang ada dalam jaringan tersebut dan membuatnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan aman. Kemudian ada topologi fisik, di mana topologi fisik menggambarkan bagaimana seperti bagaimana perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan hub secara fisik terhubung satu sama lain dengan menggunakan media transmisi seperti kabel UTP, fiber optik, atau koneksi interkabel. Dan di sini terdapat beberapa jenis-jenis topologi fisik, mana terdapat topologi dari ring. Nah, topologi ring ini adalah topologi yang menggunakan LAN card untuk membuat koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkar seperti cincin. Yang mana kelebihan dari topologi ini adalah performa koneksi yang baik, biaya instalasi yang cukup murah dengan proses dan konfigurasi yang mudah, serta implementasi yang cukup mudah dilakukan. Kemudian terdapat kekurangannya, yang mana kekurangannya adalah troubleshooting yang cukup rumit, rentan terjadi tabrakan arus, serta koneksi keseluruhan akan terganggu jika ada satu yang bermasalah. Kemudian ada topologi star, mana topologi star ini adalah topologi yang menggunakan switch atau hub agar bisa terhubung dengan klien, di mana topologi ini mempunyai kelebihan jika ada masalah pada klien, jaringan tetap berjalan dengan baik. Kemudian memiliki tingkat keamanan yang tinggi, lebih fleksibel, serta memiliki kemudahan dalam pendeteksian masalah dalam jaringan. Kekurangannya, salah satu kekurangannya yaitu biaya yang terlalu mahal karena menggunakan banyak kabel, juga mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada terminal pusat. Nah, kemudian terdapat topologi bus, mana topologi bus ini merupakan topologi yang digunakan pada jaringan berbasis kabel koaksial di sepanjang konektor dan node klien. Konektor yang digunakan pada topologi bus yaitu terminator, BNC, dan serta TNBC. Kelebihannya itu penambahan processing pada klien baru lebih mudah dilakukan. Kemudian terdapat kekurangan di mana pengiriman juga menerima data kurang efisien. Nah, di sini terdapat tiga topologi yang lain. Ini ada topologi tree, mana topologi tree ini merupakan gabungan antara topologi star dan topologi bus. Yang mana topologi ini eh, digunakan untuk interkoneksi di antara hierarki yang berbeda-beda. Mana topologi ini membentuk struktur seperti pohon. Kemudian ada mesh, yang mana topologi mesh ini dimanfaatkan untuk instalasi dengan banyak jalur, yang mana topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data bisa lebih cepat karena tidak melewati switch atau hub. Kemudian ada hybrid, di mana topologi hybrid ini merupakan gabungan dari beberapa jenis topologi, dua atau lebih, yang membentuk jaring komputer yang baru. Mana kelebihan dari topologi ini yaitu fleksibel, sehingga sangat mudah digunakan ketika eh, ingin menambah koneksi lainnya.
Oke, di sini terdapat topologi logik, di mana topologi logik ini menggambarkan cara data dikirim dan terima dalam jaringan. Terlepas dari bagaimana perangkat fisik dihubungkan, di mana menunjukkan bagaimana paket data berpindah antar perangkat. Nah, di sini terdapat contoh jenis-jenis topologi logik. Yang pertama itu ada point to point, di mana topologi point to point ini adalah koneksi langsung antara dua perangkat yang sering digunakan dalam komunikasi antar router, koneksi VPN, atau jaringan dari kabel khusus. Kemudian ada topologi Ethernet, di mana topologi ini adalah metode jaringan yang umum digunakan dalam LAN atau WAN, yang mana memungkinkan banyak perangkat untuk berkomunikasi melalui broadcasting atau switching. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke Google Cloud Network-nya, di mana di sini merupakan eh, gambar yang menampilkan global infrastruktur global Google Cloud Physical Network atau topologi fisiknya. Kemudian sini ada network service yang dimiliki oleh Google Cloud. Oke, sebelum masuk ke topologi fisiknya, saya akan sedikit menjelaskan tentang global infrastrukturnya, di mana eh, pada global infrastrukturnya Google Cloud memiliki 27 region dan 82 zona, yang berarti mereka ini memiliki pusat data yang tersebar secara global. Kemudian terdapat 146 network edge location, mana lokasi edge ini membantu mengurangi latensi dengan menempatkan server lebih dekat dengan pengguna akhir. Kemudian terdapat 14 subsea cables, di mana Google membeli kabel bawah laut yang digunakan untuk konektivitas antar benua, serta 113 interconnection location, di mana Google ini mempunyai tempat di mana terhubung dengan penyedia layanan internet dan jaringan lain. Kemudian masuk ke mungkin ke networking service dulu, di mana networking service ini merupakan layanan yang disediakan Google untuk menghubungkan, mengamankan, menskalakan, mengoptimalisasikan, serta memodernisasi jaringan berbasis Google Cloud. Di mana di sini ada contoh layannya seperti VPC, Cloud VPN, Dedicated Interconnected. Dan untuk keamanan itu ada Cloud Armor, Firewall Rules. Untuk scaling itu ada Google Cloud Load Balancer. Untuk optimasi ada Premium Tier dan Standard Tier. Serta untuk modernisasi ada GKE, Networking, serta Traffic Director. Nah, kita akan masuk ke topologi fisiknya. Nah, yang mana pada topologi fisiknya terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu ada user, mana user ini yang mengakses layanan Google Cloud melalui internet. Kemudian ada traffic served from edge cache using Cloud CDN, di mana CDN ini digunakan untuk menyajikan konten lebih cepat dengan menyimpan cache di lokasi yang lebih dekat ke pengguna. Kemudian ada peering metro, di mana di sini merupakan adalah titik-titik interkoneksi Google dengan penyedia layanan internet, di mana fungsinya adalah menangani lalu lintas lalu lintas lalu lintas dari pengguna sebelum diteruskan ke jaringan internal Google. Kemudian ada TCP Connection Terminated Closer to the User, di mana Google memutus koneksi TCP pada lokasi terdekat dengan pengguna, bukan di data center utama, di mana memungkinkan pemrosesan awal dilakukan di edge network yang mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respons. Kemudian ada route over backbone to the serving backend, di mana jika data atau permintaan tidak dapat diselesaikan di Edge, maka akan diteruskan ke Google Backbone Network. Kemudian sudah terdapat Jupyter Data Center, di mana eh, Jupyter ini merupakan pusat data utama Google yang menangani pemrosesan akhir dari permintaan pengguna. Kemudian ada Espresso atau Smart Routing System, di mana Espresso ini adalah teknologi Google untuk menangani routing cerdas yang memastikan
jalur terbaik bagi lalu lintas data. Nah, kemudian eh, mungkin alur kerjanya, bagaimana alur kerja data di Google Cloud Physical Network. Yang pertama itu permintaan dikirim oleh user melalui internet ke Google Cloud. Kemudian pada pada Cloud CDN akan mengecek cache di edge location, di mana jika data tersedia di edge cache akan langsung dikirim ke pengguna. Namun jika tidak sedia akan diteruskan ke infrastruktur utama Google. Nah, yang ketiga itu Perimetro menerima lalu lintas pengguna dan menentukan jalur terbaiknya. Terus TCP connection diputus di lokasi terdekat dengan pengguna untuk mempercepat komunikasi. Kemudian jika data diperlukan dari backend, permintaan diteruskan melalui Google Backbone Network ke data centernya. Nah, data diproses di Jupyter Data Center, kemudian akan dikirim kembali ke pengguna melalui jalur tercepat menggunakan Espresso Routing System. Dan yang terakhir, pengguna menerima respons dengan latensi minimal baik dari edge cache maupun dari backend Google Cloud. Jadi kesimpulan untuk Google Cloud Physical Network atau topologi fisik dari Google Cloud, di mana jaringan fisik yang menghubungkan pengguna ke layanan Google Cloud dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan keandalan tinggi, di mana hal tersebut dicapai melalui teknologi-teknologi seperti Google Cloud CDN, Perimetro, TCP Termination, Backbone Routing, dan Espresso Smart Routing. Oke, jadi uh, selanjutnya ini merupakan eh, mungkin dapat dibilang sebagai topologi logik dari Google Cloud Networking, di mana eh, sini saya akan menjelaskannya mungkin secara umum saja karena ini terlihat dari gambarnya memang sedikit rumit. Oke, yang pertama itu pada bagian atas itu terdapat user dan developer yang mengakses layanan cloud melalui internet menggunakan protokol HTTPS. Untuk memastikan keamanannya, lalu lintas internet ini melewati beberapa layanan seperti Cloud Armor, Cloud CDN, dan Load Balancer. Nah, kemudian Google Cloud ini menggunakan Share VPS yang menghubungkan berbagai proyek dalam satu jaringan yang terkelola secara terpusat, di mana menggunakan Prod House Project untuk lingkungan produksi, kemudian ada DevOps Project untuk pengembangan dan pengujian. Nah, kemudian untuk konektivitas antar jaringannya, yang mana menggunakan Cloud Router, Dedicated Interconnect, dan Cloud VPN. Dan untuk backend dan load balancing, di mana setiap layanan backend dalam proyek memiliki sistem load balancing yang memastikan lalu lintas dapat tersebar merata antar server. Kemudian koneksi ke on-premises untuk yang mana Google Cloud mendukung integrasi melalui Prod Network dan Dev Network yang dibuka melalui router. Terus BGP Dedicated Interconnect untuk koneksi bandwidth besar dan VIP Tunnel untuk kemudian koneksi dengan bandwidth rendah. Jadi untuk kesimpulannya Google Cloud. Jadi Google Cloud Network ini membangun jaringan yang logis yang aman, efisien dan terhubung dengan berbagai layanan baik dalam Google Cloud, baik dalam cloud maupun jaringan on-premises. Topologi ini bukan representasi fisik dari jaringan, melainkan model logis yang menunjukkan bagaimana layanan-layanan Google Cloud berinteraksi dan mengelola lalu lintas data. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.